Teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama saya atas nama Rimba Hanson Putra Kaja, NIM 1803030133, kelas Sosiologi C, semester 6, dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Oke teman-teman, saya pada malam hari ini akan mereview buku yang berjudul Lembaga Resmi untuk Melawan Korupsi, Badan Anti Korupsi Negara Republik Kazakhstan. Oke, kita ke penjelasannya. Badan adalah badan penegak hukum yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan anti korupsi di negara Republik Kazakhstan dan mengkoordinasikan pemberantasan korupsi serta mengidentifikasi korupsi dan memberlakukan, mengungkapkan dan menerapkan korupsi. Oke, kita ke slide berikutnya teman-teman. Pada 6 Agustus 2014, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Kazakhstan nomor 883 mengenai langkah-langkah perbaikan lebih lanjut dari sistem administrasi negara Kazakhstan, didirikan Republik Kazakhstan untuk urusan layanan sipil dan anti korupsi. Jadi Presiden mengeluarkan suatu keputusan mengenai langkah-langkah perbaikan lebih lanjut untuk urusan layanan sipil maupun korupsi, anti korupsi ya teman-teman. Pada tanggal 11 Desember 2015, Kementerian Pelayanan Republik Kazakhstan dibentuk sebagai badan yang bidang pelayanan publiknya dan anti korupsi dengan pengalihan fungsi dan kewenangan untuk menjalankan properti dan urusan yang dihapuskan Republik Kazakhstan untuk layanan publik dan anti korupsi. Dan badan ini berganti nama ya teman-teman menjadi Biro Anti Korupsi Nasional. Jadi yang awalnya negara Kazakhstan membuat suatu lembaga yang bernama Badan Anti Korupsi, kemudian diganti menjadi Biro Anti Korupsi Nasional Kazakhstan. Oke, Kazakhstan membentuk lembaga yang berwenang untuk memerangi korupsi. Yang legal, status Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan secara radikal berubah sehubungan dengan adopsi keputusan Presiden Republik Kazakhstan pada tanggal 13 Juni 2019 nomor 12 yang bunyinya tentang langkah-langkah untuk meningkatkan sistem administrasi publik. Karena sistem administrasi publik di Kazakhstan ini gencar ya terhadap korupsi. Oleh karena itu, struktur organisasi Badan Republik Kazakhstan dalam pemberantasan korupsi telah mengalami peningkatan yang serius. Konvensi PBB melawan korupsi pada pasal 6 mengatur pembentukan badan khusus anti korupsi. Dalam strategi anti korupsi, Republik Kazakhstan yang tren positif pada bidang anti korupsi tercatat bahwa badan negara khusus yang menggabungkan peraturan dan hukum. Jadi di sini di setiap
Kazakhstan membuat peraturan yang dimana di setiap peraturan terdapat hukumnya di dalam. Jadi dia saling gabungkan antara peraturan dan hukum tersebut. Oke, kita ke slide berikutnya. Fungsi dari layanan anti korupsi. Fungsi penegakan hukum di bidang pelayanan publik dan anti korupsi tadi yang dibuat itu dimaksudkan tidak hanya untuk mengatur organisasi dan perjalanan layanan publik atau memantau kebersihan aparatur negara saja, tetapi juga diberi fungsi mencegah dan memberantas korupsi sebagai penuntutan pidana bagi orang yang melakukan kejahatan korupsi di negara itu. Di pada saat yang sama, aktivitas pencegahan dan profilaksis menjadi prioritas untuk membentuk badan untuk urusan kepegawaian dan anti korupsi, teman-teman. Nah, jadi pada kemudian kita ke slide berikutnya. Kemudian pada tahun 2019, agar lebih meningkatkan sistem publik layanan dan anti korupsi, di bawah keputusan Presiden Republik Kazakhstan yang berbunyi tentang tindakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi. Nah, jadi di sini pada tahun 2019 agar lebih meningkatkan sistem layanan publik dan anti korupsi, keputusan membuat suatu keputusan lagi yang berbunyi tentang tindakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi, ya teman-teman. Nah, Badan Urusan Kepegawaian dan Anti Korupsi dibagi menjadi dua departemen. Salah satunya adalah Badan Republik Kazakhstan untuk urusan kepegawaian, yaitu badan negara yang berwenang di bidang pelayanan publik dan pemantauan kualitas pelayanan publik, tetapi bertanggung jawab langsung kepada kepala negara sendiri. Oke, kita ke Biro Anti Korupsi Nasional. Sedangkan untuk Biro Anti Korupsi Nasional atau Anti Korupsi Service dari Badan Kepegawaian dan Anti Korupsi Republik Kazakhstan itu menjelma menjadi Anti Corruption Service sebagai badan negara, juga secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Kazakhstan. Menurut keputusan badan, adalah lembaga penegak hukum independen yang diberkahi dengan eksklusif, kompetensi, komprehensif dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan Biro Nasional adalah sebuah departemen dalam Badan Republik dari Kazakhstan untuk layanan sipil dan pemberantasan korupsi, yang dimaksudkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan meningkatkan efektivitas pencegahannya, dan tugas tersebut disebut misi. Kata misi diartikan dalam kamus sebagai yang bertanggung jawab atau mempunyai peran dan tugas. Nah, kepala negara saat ini sesuai dengan kekuasaan konstitusionalnya yang ditunjuk sebagai peran yang bertugas kepada Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi disebutkan dalam peraturan badan ini, dan dinyatakan bahwa misi badan adalah untuk pemberantasan korupsi atas nama kesejahteraan masyarakat di Kazakhstan. Oke teman-teman, jadi di sini Kazakhstan membuat suatu lembaga pemberantas korupsi, di mana seperti perihalnya contoh kita di Indonesia, ya teman-teman. Kita di Indonesia dibentuk suatu lembaga pemberantas korupsi, yaitu yang bernama KPK. Nah, di sini tugas-tugas dari lembaga pemberantas korupsi itu sendiri meliputi sebagai
untuk memerangi korupsi. Dia sangat berwenang. Lembaga ini sangat berwenang dan dipercayakan langsung dari presiden kepada lembaga tersebut untuk berwenang dalam mengatasi korupsi. Oke teman-teman. Jadi dalam perihalnya bahwa lembaga resmi untuk melawan korupsi ini dibentuk di Kazakhstan untuk memerangi kasus-kasus korupsi yang terjadi, karena maraknya kasus korupsi yang terjadi di negara tersebut sehingga dibentuknya suatu lembaga yang berwenang untuk memerangi korupsi. Karena kita tahu bahwa dampak dari korupsi itu sangat banyak teman-teman. Kepada orang yang melakukan korupsi itu, dia melakukan korupsi tetapi dia tidak tahu bahwa akibat dari korupsi yang dia buat itu membuat banyak kalangan, banyak orang menjadi susah teman-teman. Jadi pesan dari saya, kita harus menanamkan pendidikan anti korupsi dari usia sejak dini kepada anak-anak kita maupun orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, sekian dari hasil review buku saya. Saya mengucapkan terima kasih.